Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channelnya Rakyat Sinting Magic Shop. Wah, kita udah vakum hampir 2 tahun kali ya, ada ya. Pas gue lihat transaksinya jadi aduh, kebanyakan nolnya. Nih, kita balik lagi. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin gue kalau punya salah baik di perkataan ataupun perbuatan. Di kesempatan kali ini gue nggak mau review, gue sedikit mau cerita sharing sebenarnya tentang pengalaman gue pas kemarin touring religi. Ini nanti gue bakal temain touring religi part 1. Berapa budgetnya, berapa ongkosnya, maksudnya BBM-nya, dan berapa spot-spot yang bakal dimasukin. Nanti kita saksikan setelah yang satu ini. Nah, touring kali ini gue temain touring religi. Jadi planningnya ini gue sebenarnya dadakan. Sebenarnya planning awalnya itu gue jalan cuman sama Habib Ogay, mekaniknya ATC. ATC itu adanya di Gang Arab, nanti gue share kontaknya di sini, Instagramnya juga. Nah itu sama Rere, karena mereka tuh nazar kalau suatu saat mereka punya X-Max dan itu harus dipakai untuk yang baik dulu gitu. Jadi akhirnya mereka nazar kita pakai buat ziarah gitu, karena gue ahli sunnah wal jamaah. Kita ziarah ke Wali Songo, niatnya pertama mau hatamin semua Wali Songo. Nah tapi pas hari H-nya gue sebenarnya no schedule ya, jadi rundown-nya pun juga kita ya sedapetnya aja, karena udah ada pengalaman sebelumnya pas jalan-jalan kan masih Jawa Bali kan, ini Jawa doang kan, Pulau Jawa. Jadi itu gue jalan niatnya berdua, prepare ya, motor gue udah sehat kan, tinggal ganti oli jalan sama ganti shock breaker. Sayang kan ya, walaupun KW shock nitron gue soalnya bocor. Akhirnya gue minjem shocknya balapnya motornya Habib Ogay KTC. Terus Habib Ogay juga motornya udah prepare, jalan nih gue 2 orang, 2 motor 3 nyawa. Jadi 2 unit 3 nyawa X-Max dari Jakarta road to Jember, karena waktu itu lagi ada kesempatan di Habib Soleh Tanggul. Jadi gue jalan berdua itu wow, penuh drama deh. Ya maklum ya, gue udah punya istri, gue juga harus izin dulu sama istri gue karena lagi hamil gede kan, waktu itu hamil 6 bulanan dah. 6 ke 7 kan, gue mikirnya wah banyak keperluan ini, nanti 7 bulan belum selamatan, belum tetek bengek lah ya. Terus kedua gue juga harus izin juga ke orang tua gue kan. Ya akhirnya jalan juga tuh dengan penuh drama. Harusnya jalan jam 9, akhirnya jam 2 malam kita baru jalan. Nah gue udah planning nih, kita mau lewat mana nih, ya udah kita lewat utara. Gue udah bikin rundown cuman tulisan-tulisan biasa sih, ya yang penting Jakarta Tegal, rest point gue pasti di pom bensin Muri Tegal. Kalau kalian dari Jakarta, entah kalian mau dari manapun, yang penting dari Jakarta full to full biasain. X-Max dengan kapasitas 12 liter ya, 11, sekian lah kalau di searching. Itu konsumsi bahan bakar gua di 150.000, gue full to full. Luber deh tuh sampai muntah Pertamax. Ya gue pikir kan jalan santai malam kan, jalan deh tuh jam 2. Gue isi full, Habib juga udah full. Sejam, 2 jam, 3 jam dah gue pikir lah, 4-5 jam lah nyampe sana kalau CP80 mentok. Tapi kan gue mikirin nggak mungkin lah kalau full-fullan ngegas kayak gitu, kita jalan cuma berdua, nggak ada target juga. Akhirnya baru sampai Bekasi, gue salah jalan berdua karena gue lupa, nggak ada yang kepedean nih pakai map. Pas lagi mentok Bekasi ambil kiri, gue seinget gue muter balik. Rere bilang kiri, Abi bilang kiri, ya udah ikutin jalan. Tahu-taunya ujung-ujungnya mau tembus MM lagi. Akhirnya kita muter balik lagi full, udah ketemu Pantura,
Karawang kan planning kita niatnya di pom bensin Muri Tegal ya, itu 4 jaman. Gue jalan jam 2, estimate gue itu jam setengah 7, jam 6 lah. Jam 6 setengah 7 paling lama banget, jam 7, jam 8 itu udah sampai di pom bensin Muri Tegal. Istirahat. Nah, kalian gak usah takut kalau dari Jakarta sampai pom bensin Muri Tegal, mau kapasitas cc kalian berapa? 12 liter itu biasanya. Jadi kalau gue biasanya nih X-Max, gue isi di pom bensin Muri Tegal, arah pulang nih. Gue sampai Pejaten, bensin gue baru ngedip. Seenggaknya ngedip juga nggak apa-apa, masih bisa dibawa jalan. Nah, gue udah kasih pengalaman gitu. Kita full dari sini sampai pom bensin Muri Tegal, baru habis kita tidur, isi bensin, baru jalan lagi. Akhirnya karena ya kalau gue kan seger ya, karena gue mikirnya mau touring, gue baru bangun jam 8 malam loh. Gue tidur seharian. Nah kan gue nggak tahu nih kesibukannya Habib Ogay, kesibukannya Rere dari pagi di ATC kayak apa, gue nggak tahu. Jadi sebelum Indramayu di Subang tepatnya, gue udah ngeres. Ya kan gue mikir, kan gue nggak tahu nih gaya ridingnya kayak apa, karena gue baru perdana jalan sama mereka gitu kan. Akhirnya gue tidur, nggak tidur sih, makan. Planningnya nih sebatang dua batang ngopi gitu kan. Karena di situ banyak makanan, Rere juga minta sop gitu kan, enak. Gue biasa nasi pecel, maksudnya ya ayam goreng pakai sambal udah indah banget, pakai telur dadar kan gitu. Sambalnya diulek bos, baru dibikin. Gila enak banget, 3 piring gue. Nambah mulu kan gue makannya. Nambah. Wajar dong. Efek nasi ngantuk. Ya gue mikir, terus gimana nih? Berapa jam lagi nu sampai pom bensin Muri Tegal? Gue sambil ngerokok ya. Hampir 4 jam lah mungkin dah. Yaitu sebelum subuh jam 4-an. Kan gue jalan jam 2 dari Volvo, gue startnya jalan ke sana sampai jam 2 di Subang. Dikit lagi Indramayu. Belum masuk Tegal. Belum masuk Cirebon, belum masuk Tegal kan. Deh, gue rest di situ. Gue pikir ya udah sekalian subuh deh. Habis makan mata ngantuk. Ya udah tiduran. Akhirnya tiduran di lesehan. Di warungnya juga baik banget ibunya. Silakan Dek, duduk aja. Emang nggak apa-apa Bu, ntar kalau ada orang nggak apa-apa, tidur aja di sini. Gue pikir ada pom bensin. Nah, tempatnya juga bersih, maksudnya kamar mandinya bersih, tempat sholat juga bersih. Ya udah gue balik ke warung. Gue pikirnya sejam 2 jam dong. Jam 8 baru pada bangun. Sebenarnya jam 6 gue udah bangun. Tapi kayak namanya aduh matahari PR deh, tidur aja lagi. Jam 7 rapi-rapi ngopi nih. Nah, Rere dah emang po Indun ya. Melek mata langsung teriak, "Kopi 1." Udah begitu aja, sikat gigi belum udah kopi 1 aja. Ya udah akhirnya kita ngopi dulu, jam 8 kita start lagi. Nah jam 8 itu kita sekalian hitung estimate budget ya. Gue baru keluarin uang itu 150.000 untuk BBM gue. Karena gue apa? Dari awal kita juga bawa uang, prepare kan, mikir. Bukan bicara uang terus ya, kita kan mau ngeluarin budget gitu, maksudnya biar tahu nih estimate budgetnya. Gue bilang sama Rere, gue sengaja Rere nggak bawa cash, gue minta cash dari lo biar lo tahu pengeluaran gue berapa, karena gue ada hitung-hitungan kontribusi barang kan gitu kan sama dia. Ya udah, ini ATM berjalan gue, wah Rere kan, wih senang duit gue banyak, iya ya, gue cuma minta 1 juta, biar lo tahu nih 1 juta ini sampai Banyuwangi, gila kali lo kata dia gitu. Lo lihat, maksud gue, ini gue mau bukti ini kita touring biasa, touring cowboy, touring gembel lah, gitu. 150.000 gue baru ngeluarin budget di bensin. Rokok biasa lah, rokok kan masing-masing segala macam. Akhirnya makan yang nggak banyak, paling 25-50 dah, paling banyak banget 50.000 satu orang. Paling banyak batu sama kopi, mungkin lu mau beli rokok, entah lu mau cemil-cemilan, anggaplah 200.000 lu udah sampai Subang. Nah dari situ gue jalan lagi. Karena gue hari itu beriringan ya, karena ada acara haul di Tanggul itu, gue inget tanggal 6 dan 7 Mei kemarin. Sekarang kan udah tanggal 29 ya. Tanggal 27 Mei tanggal 6 dan 7 Sabtu dan Minggu. Gue jalan dari Merabu. Adik gue jalan sendiri ke sana. Jadi gue harus ngatur schedule-nya gue dan dia, rundown-nya nih gue bareng samain. Jadi sebelum dia sampai, kalau bisa gue udah sampai. Jadi gue nguber waktu 3 hari itu, ya udah jalan santai 3 hari sampai lah. Akhirnya gue sampai di yang tadi tuh jam 8 kita jalan.
Yaudah jam 8 kita jalan. Sebelum jalan gue masih kontek-kontekan karena gue jalan cuma berdua kan, gue, Habib Ogay, Rere. Sambil minum mas, bukan sponsor loh. Terus abis itu kita jalan lagi jam 8. Di kontak gue tuh gue udah koordinasi sama Kohang, karena Kohang malamnya jalan dari jam 9 atau jam 10 malam dia jalan. Dan di hari sebelumnya Habib Abdurrahman, biasa kita ngomongnya Habib Habibi, kalau nggak Abu Umar deh, udah jalan duluan, udah sampai Jogja. Kohang masih ke bengkel gua ngambil tameng depan X-Max buat Habib. Habib udah jalan, ya udah deh. Karena Kohang ketinggalan, KTP-nya hilang, dompetnya deh, sedompet-dompetnya hilang, jadi dia harus ngurusin SIM, STNK, KTP dulu, makanya dia jalan duluan. Udah kelar dia jalan duluan, dia posisinya ada di Cirebon, jadi gue main tarik-tarikan nih. Posisi Habib udah di Jogja, Habib Abdurrahman ya, Habib Habibi ya, Abu Umar udah di Jogja, Kohang di Cirebon, gua di Subang. Ya udah Hang, lu mau gimana? Gua abis subuh jalan lagi nu, gua jam 8. Ya udah, lu mau lewat Semarang, mau lewat Comal, apa mau lewat Prupuk, gitu kan? Ya nggak tahu deh, gue lihat ntar aja situasi aja. Ya udah, matahari Pantura pagi jos bos. Kalau emang sering ngerasain gitu panasnya di depan mata. Kalau gue telurusin ke arah Semarang, PR, capek, mesin panas, dia boncengan juga, gue juga mesin gue panas. Gue pikir, yaudah Hang, gue ikut rute lu yuk. Lu mau lewat mana? Ya paling gue ambil ke Kebumen. Oh yaudah, gue pikir Kebumen, Purupuk, Bumi Ayu, terus Banyumas, Sumpyuh, Purwokerto. Gue pikir gue punya tempat di Purwokerto, gue ada rumah, kampung gue kebetulan bokap gue kampungnya kan di Purwokerto. Yaudah, gue destinasi kedua gue ke Purwokerto aja deh. Udah jalan, mana nih Beb? Yaudah terserah aja. Ya kan gue mikirnya jangan sampai dia nyesal gitu jalan sama gue, capek jalannya. Gue mau ambil Comal, terus gue tekuk ke arah Kajen, terus gue tekuk ke arah Dieng, biar istirahat di Dieng aja. Maksudnya istirahat lepak-lepak enak gitu. Dia pikir enggak, udah pernah ke Dieng. Yaudah kita ke Purwokerto, istirahat enaknya di Purwokerto gimana? Ada di Purwokerto namanya Grand Kanaya hotelnya di Baturaden. Ajib. Gue pikir gitu kan. Ya udah, gue kasih lihat tuh foto-fotonya. Ya udah, tapi terserah dah, atur aja deh. Ya udah, jalan dong nih ke arah Prupuk. Baru sampai sepi sungai Prupuk tuh tempatnya ya, dan kali gede, terus ada jalan kecil gitu. Itu lewat Prupuk. Jadi panturanya gue makan dikit lagi tuh, dari Subang, Cirebon, depan Prupuk gue ambil kanan. Terus masuklah Prupuk. Masuk Prupuk depan Bumi Ayu kan. Jam 4 gue tadi udah pada makan. Habib emang panas banget. Habib cuman teriak gini, Habib Ogay, seru kali ya ya kalau ada mie ayam gitu, kalau nggak pangsit sama es kelapa, cakep kali ya. Gue dengar kayak gitu, seru juga nih. Udah jam 12 juga gue pikir. Jalan depan ada tukangnya, gue langsung berhenti meripis semua. Dah nih cakep nih, langsung gobul, gue bilang gitu. Dah akhirnya gue makan di situ ya, anggaplah 50 lah. Baru habis berapa tuh? 250. 150 bensin, 50 makan kedua. Berarti 250.000 harus sampai situ. Bukannya kita mau nahan, kita mau apa? Maksudnya nih biar tahu nih estimate budgetnya berapa sih sebenarnya gitu. 250.000 sampai Bumi Ayu, bensin masih banyak, BBM masih banyak. Akhirnya gua ke arah Purwokerto. Nah, di Purwokerto itu sebelum itu gua ketemu kendala banyak tuh. Kendalanya ada di hujan. Hujannya deres parah sih kalau gue pikir. Deres banget, lagian juga di situ gua raincoatan semua. Tapi kan gua nggak bawa sarung sepatu. Mau nggak mau nih basah nih. Ntar kita nginep nggak? Ya udahlah pakai sandal juga nggak apa-apa. Tapi terserah lu ya. Kalau biasanya gue sih pakai sepatu, tetap pakai glove. Lu glove bawa 2 nggak? Nggak. Ya udah lepas aja daripada asem kan, bau banget kan nanti. Ya udah terserah deh. Atur aja, kita jalan santai ini. Akhirnya sampai di Kebumen. Gue udah bilang, nih mau ke Purwokerto atau mau ke Jogja. Karena dari Purwokerto ke Jogja itu 4 jam lagi. Kohang udah sampai Jogja nih, ceritanya maghrib dia tuh. Gue jalan, jadi dia baru 2 kali makan kan. Makan di Subang, terus makan di
mana yang tadi tuh Bumi Ayu. Akhirnya di Banyumas gua isi bensin. Gue mikirnya kalau gua hubungin duluan, yang ada gua lama nyampe nya nih. Gua ada saudara di Banyumas juga, kakaknya bokap gua di Banyumas segala macam. Jadi gua ngeh nih, oh ini pom bensinnya. Waktu itu keluarga gua pulang kampung, tinggal masuk ke depan kiri itu udah sampai rumahnya. Akhirnya dari Banyumas gue isi lagi. Gue biasa banget full to full. Jadi ngedip gue isi 150.000 lagi. Berapa tuh cuma habis? Udah dua setengah tambah pego udah 400.000 gue habis. Masuk, udah jalan, ditembusin lagi sampai Kebumen. Di Kebumen lebih deras lagi hujannya bos. Ya gue mikirnya jam setengah 5 udah kayak jam setengah 7. Itu gelap. Nah gue pikir ini dari Kebumen kita ambil langsung ke arah Dendles, karena dari Purwokerto Kebumen Dendles itu tinggal lurus doang tuh ke arah Jogja. Ntar tembus-tembusannya di Wates gitu kan. Ya udah kita lewat Dendles ya. Gue keselnya apaan? Gue udah rahat nih mikirnya nungguin maghrib kan. Ya udah kita tungguin maghrib dah, nggak enak azan jalan. Udah hujan deras banget. Udah selesai maghrib jam setengah 7-an. Ya gue pikir, udahlah pakai raincoat aja yuk kita jalan. Gue keselnya apa di situ? Jeda 5 menit, nggak nyampe 50 kilo lah, nggak nyampe 20 kilo. Lo tau nggak? Jalanan di situ basah, tapi di depan kering. Gue nungguin di situ hampir 2 jam itu basah, hujannya derasnya ampun-ampun. Akhirnya kelar maghrib gue jalan, jadi gue masuk Dendles itu sampai Jogja malam jam 9-an. Dah, gue ketemu dah tuh. Di situ ternyata udah ada Om Andi Semangat. Mungkin kalau kalian di Nuvo mungkin kenal kan Om Andi Semangat. Jadi Om Andi Semangat tuh di situ jalan mereka sama Bang Cundru, sama Dedel, sama Kibob Nuvo Barat, terus sama ya Andi, berempat dah. Gue lihat sih postingannya dia habis lebaran dia jalan-jalan, terus dia stay di situ si Andi. Yang lain pulang. Nah, Om Andi di situ, terus Habib Abdurrahman di situ, Kohang udah di situ. Akhirnya gue ketemu teman lama gue, Mas Gigi Jogja. Dari awal tuh padahal gue tahu nih rumahnya di mana. Yang sekarang gue baru sampai ke situ. Udah rahat dong di tempat dia, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ya namanya Rere suami istri sama Oga ya, gue pikir ya kalau mau tidur di sini monggo, kalaupun enggak ya silakan gitu. Akhirnya kita buka kamar. Nggak usah takut di Jogja, bener deh. Kalau lu mau mewah-mewahan, mau yang mahal 500-600 ke atas, monggo silakan. Tapi di sini kita touring minim ya. Cari Oyo kalau enggak apa gitu, yang 150.000 udah bersih kok, enak. AC 150.000 lagi dong tuh gue keluar dari berapa tuh? 2,5 tambah pego 400 tambah pego 150.000. 150.000 jadi 550 lah. Baru sampai Yogyakarta. Dengan budget semua yang pengeluaran BBM, terus juga makan, konsumsi, rokok mah masing-masing lah. Akhirnya di Jogja kita ketemu teman lama, nggak ada ya bekas temen ya. Ada Mas Gigi, ada Us, si bajak laut kan, Nuvo bajak laut. Ini Nuvo lagi loh dia sekarang, hebat. Udah setahun dia di Jogja, thrifting dan cukur rambut. Akhirnya cari tempat, ada di samping rumah Mas Gigi. Nanti gue share juga alamat dan kontaknya. Itu homestay cuma 150.000, bersih, parkiran luas, enak. Jadi gue tidur sehari di situ karena gue nggak enak kan kalau buat tempatin rumah Mas Gigi. Sebenarnya gede, garasinya Gigi Res tuh gede, juga ada 2 kamar juga, enak segala macam. Tapi kan gue nggak mau nyusahin orang kan. Akhirnya buka, murah 150.000, double spring bed gitu, tambah lagi kan. Cuman bayar 50 deh, ya 200.000 worth it lah. Gue ajak aja Kohang sama Habib temenin, daripada gue sendiri. Udah enak berdua tidur, laki bini lah, gue sendirian. Akhirnya gue seret-seret Kohang sama Habib, ayo Pak Habib temenin gue. Om Adi tetap di situ. Ya udahlah, akhirnya ngobrol sampai jam 1. Baru kali itu tuh gue tidur puas banget, ibaratnya dari
dari sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai Jogja itu gue tidur ayam. Sebenarnya kalau ditarik lurus Jakarta Jogja tuh cuma 9 jam. Itu di Google Map, itu di Waze. Tapi kan kita namanya di jalan, nggak tahu situasi, nggak tahu kondisi, namanya kita rest dulu, rahat-rahat sebatang dua batang, apalagi hujannya yang ganggu pandangan banget. Makanya kalau anak motor katanya takut hujan, coba jalan bareng ayo. Kalau hujannya gede banget, bahaya. Entar pohon tumbang, entah itu jalanan gimana-gimana, ngeri lah. Makanya gue biasain kalau hujannya jarak pandangnya hampir 50 meter di depan, gue berhenti dulu deh, bahaya. Akhirnya gue sampai Jogja. Di Jogja ngeres sehari full, malam makan sepuasnya. Tahu sendiri dong Jogja dengan gudegnya itu kan. Habis makan, wah biasa 3 piring. Kalau bahasa gue 3 piring ngelengketin mata. Makan puas, mata ngantuk, muter-muter dulu dah sedikit dah di Tugu. Tapi gue nggak mau ke Malioboro-nya karena pasti kan rame banget kan. Karena niat gue bukan buat jalan-jalan ya, niat gue buat ziarah ke Habib Soleh Tanggul di Tegal. Akhirnya pagi jam 7 kita udah pada bangun karena tidur malam itu dari jam 10 atau jam 11 udah pada teler. Udah pagi bangun, jemur-jemurin deh tuh, namanya kita pakai raincoat, pakai jas hujan juga. Udah jemurin jas hujan, jemurin celana touring, jaket touring, gloves, sepatu, kaos kaki semua. Udah, kita jalan lagi. Nah, planning kita ke Solo karena dari Jogja ke Solo itu 1 jam ke Habib Anis di Ariyat Solo. Akhirnya kita ziarah di Ariyat Solo. Itu udah berempat karena Om Andi dari malam tuh dia pengen banget ke Probolinggo. Ponorogo. Karena di Ponorogo Om Andi udah janjian sama anak Nuvo, gue lupa namanya. Jadi Om Andi duluan ke Ponorogo. Jadi gue jalan dengan personil yang sama, Habib Ogais dan Rere ditambah Kohang, Rizky Ramadan sama Habib Drohman, Habib Abu Umar lah, kita ngomongnya Abu Umar. Gue jalan berempat, X-Max sama Scorpio. Jadi yang pakai communicator nih gue doang bertiga. Jadi Kohang sama Habib belum pakai communicator kan. Ya udah, akhirnya pakai jalan yang di depan Kohang, RC-nya, belakangnya Habib, terus Habib Ogai sama Rere dan gua di sweeper. Udah jalan ke Solo. Nah di Solo aja udah lucu. Di Solo nih muter-muter nih Kohang karena ngerasa apal kan. Dia salah mulu. Yang bener mana sih? Gitu. Solo kan bener nih, Solo Habib Anis itu kiri. Iya ini kanan. Ternyata dia nggak pakai Google Map. Ya udah, ya lucu sih emang perjalanan gitu kan. Akhirnya nyampe juga, kita ziarah. Tuh lapar tuh, emang pagi doang makan. Oh iya, paginya tuh sama sarapan itulah kayak nasi gandul gitu, bukan nasi gandul ya, kayak nasi pecel. Nasi pecel murah banget, goceng udah banyak banget. Gua aja nggak habis, lu bayangin sekelas gua makan nggak habis. Hebat nggak? Bukan yang nggak enak, gua ngeri boker-boker soalnya kena kacang. Akhirnya di Solo abis ziarah lapar dong, lapar banget nih padahal nih. Rere udah, ayo Pak makan. Iya nanti gua ajak makan lu di Sarangan karena dari Solo depan Salatiga gua ambil kiri gitu. Oh nggak usah dah, pokoknya searching dari Habib Anis itu langsung Telaga Sarangan, gue bilang gitu kan, karena emang enak kan tempatnya. Udah gue jalan tuh, wah masih panas banget tuh. Akhirnya masuklah Telaga Sarangan. Sebelum Sarangan kan, jadi gue mapping di situ, gue belum pernah nih jalan lewat situ tuh. Tiba-tiba tembusannya udah di tengah. Wih, mantep juga nih bisa tembusan lewat sini. Biasanya kan lewat bawah kan gitu. Lewat Salatiga gue biasanya. Akhirnya di situ makan dah. Biasa tempat makan gue dari zaman Novo, Nmax, Xmax segala macem di situ. Rumah makan Bu Ugi. Di situ terkenal sopnya nih, enak banget sop. Ya gue bilang ya agak lumayan. Harganya ya anggaplah satu porsi 50.000, worth it. Tapi
posisi di situ dingin. Akhirnya hujan juga kan. Ya gue dengan emang gue udah biasa di situ, udah nasi 2 pakai sop iga gitu kan. Itu udah surga deh. Nah kan lidah gue pikir enak, gue kan nggak tahu nih lidah yang lain. Ya Habib Abdurrahman kurang suka, Habib Ogay kurang suka, makanya makannya pecel ayam. Dipikir pecel ayam kayak kita di Jakarta gitu kan, kayak pecel ayam pinggir jalan. Taunya nggak, pecel pakai sayur-sayuran, pakai bumbu kacang, atasnya ayam. Mereka mikir, ini mah sama kayak di Jogja, nggak ada istimewanya. Kan gue bilang di sini biasanya makannya sop iga. Ya udah, akhirnya ya mungkin kurang puas kan, jalan ke Telaga Sarangan nih yang ada tulisan Cemoro Kandang gitu kan. Zaman gue dulu main sama Nuvo, sama Nmax, sama Xmax yang sebelumnya gue touring, Cemoro Kandang tuh masih biasa. Wah sekarang hebat sih gue pikir. Udah 2 tingkat, semua full lampu, makanya gue hampir pangling. Ini Cemoro Kandang bener udah kayak gini sekarang. Gue pikirnya kan kayak warpat gitu kan, kayak ke arah puncak gitu kan. Akhirnya gue bilang, yaudah deh kita lepak-lepak dulu di sini. Posisi Om Andi tuh udah jalan dari Ponorogo, dia jalan ke arah Batu, karena gue bilang di grup gue gitu ada bikin berlima orangnya. Udah kita ketemu lagi nanti di Batu Malang. Akhirnya tuh rahat-rahat karena maghrib kan. Dari Bib Anis asar, sholat dulu, habis asar ketemu maghrib di Sarangan, nggak enak dong ajan jalan. Akhirnya rahat dulu, sholat dulu, makan mie lagi, lengket makan Bu Ugi udah 2 piring. Ini makan mie dia pada Indomie. Gue sengaja bukannya gonahan, gue nggak mau, karena masih jauh nih, belum ketemu Magetan, belum ketemu Madiun. Akhirnya ya udahlah, Telaga Sarangan depan, kita nggak ke Telaga Sarangan, kita lurus aja, numpang lewat aja. Karena gue pernah tuh waktu itu yang sama Om Ardo, sama Om Yana, sama Om Robinson tuh gue mainnya ke Telaga Sarangan malah. Sampai naik perahu, ada di Instagram gue nanti. Akhirnya gue cuma lewat Sarangan malam, keluar Magetan dong, kanan Magetan, tembus Pare. Nah gue bilang jangan ke Batu dulu deh, kita ke Simpang 5 Gumul dulu deh, karena itu kan trek gue tuh biasa jalan lewat situ. Dari Sarangan gue pasti searchingnya yang titik poin ketiga Simpang 5 Gumul. Gue udah, akhirnya pas sampai Simpang 5 Gumul baru keluar Magetan. Madiun terulang lagi, hujannya kayak dituang-tuang parah. Gue sampai berhenti di pas banget tuh Tugu Madiun yang gede di pertigaan jalan raya gede. Gue rahat di situ, bukannya sebatang 2 batang lah ngilangin hujan yang sakit loh. Gue lepas glove karena gue kebetulan cuma bawa 1 glove. Kalau gue pakai terus basah, sakit kena tangan. Akhirnya berhenti di visor juga. Gue sengaja pakai visor warna clear karena gue pikir siang gue bisa pakai kacamata lah, gue nggak usah ganti-ganti visor. Terus malam clear aman, gue pikir gitu kan. Ini udah nggak ada anti fognya gue, bukan yang pakai dual pen. Akhirnya udahlah, rahat dulu. Nih embunnya kebangetan parah, udah turun dulu, rapi, jalan lagi ke arah Simpang 5 Gumul. Nah dari situ lepas raincoat nih, udah gerah kan, udah Simpang 5 Gumul. Wah gila, di Simpang 5 Gumul jam 11-an kalau nggak salah, jam 11-an gue sampai Simpang 5 Gumul. Om Andi udah arah Batu, karena gue mau nginep yang kedua kan. Pertama nggak nginep nih hari pertama tuh gue nginepnya di Jogja, hari kedua tuh gue nginepnya di Malang, karena gue pikir ada yang mulia kan di situ, Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Jadi gue harus sejarah ke situ maksudnya. Ya udah, akhirnya dari Simpang 5 Gumul gue main tarik-tarikan nih sama Om Andi. Om Andi di Simpang 5 Gumul udah share live location. Ya udah, gue ke arah situ. Nah, tahu nggak? Gue nyampe situ, dia udah di Batu. Kan kayak ditarik-tarik gue. Ya udah, ketemu nanti di Batu, di Selamat Datang Kota Batu gitu kan. Tugu Batu gitu, ada tugu gede. Di situ ada batu. Pokoknya dekat-dekat Pujon lah. Gue udah feeling nih. Nih jam 12 malam. Udah, gue rapi-rapi. Wah, semua basah, kering-keringin dulu. Udah jalan lagi deh. Kita kok istirahat nanti di Batu gitu. Karena di Malang kan banyak juga teman-teman
kan gue nggak mau kan nyusahin orang jam 12 malam kan, apalagi bisa sampai subuh kan nyampe situ. Udah kita nyari penginapan. Gue udah bilang mau mandi, Om, lu berhenti setelah Pujon atau lewatin Pujon. Sebelum Pujon 0 gitu. Share live location sekarang lu di mana? Di situ. Oh iya udah. Oh bener kayaknya nih dia sebelum Pujon. Karena gue pernah pengalaman lewat Pujon dah, aduh spooky. Gue pernah sendiri naik NMAX lewat Pujon. Untung waktu itu ada Harley lagi di Bali. Jadi gue bareng-bareng sama rombongan Harley itu. Gue takut, bukannya gimana. Hutan, kelokan banyak. Dan gue pernah baca, waktu itu gue jalan sama Om Aceh tuh. Gimana itu Pujon, segala macam. Emang enak. Nah dari situ tuh awal agak-agak gimana-gimananya gue. Jalan dari Simpang 5 Gumul ke arah Pujon, ke arah Batu kan. Lewatin hutan namanya Pujon. Di Pujon tuh enak banget. Kalau kalian pernah lewat Pujon tuh apalagi siang, pemandangannya bagus. Hutannya cakep, apalagi aspalnya. Main lah gua sama Habib Abdurrahman, karena Rere mungkin boncengan sama Ogay. Dia suruh gue duluan, ya udah Kohang di belakang, gue main dari depan, tuk enak. Udah, gue nggak ngeh, temperatur gue 4 bar, posisi dingin padahal. Berarti kan motor gue ada trouble kan, ada overheat di situ. Udah lampu gue nyala semua karena kan gelap, hutan itu kan gelap, lampu gue nyala semua, lampu krik gue nyalain, lampu gede gue nyalain. Lah gue nggak ngelihat indikator bar yang di sebelah kanannya X-Max itu, karena kan ada bensin, ada indikator temperatur mesin. Itu di X-Max nggak boleh sampai 4. Kalau 4 berarti kan overheat. Pas udah di atas, gue udah ketemu titiknya Andi. Kok ini ngelewatin Pujon di belakang gue. Gitu kan, itu kan gelap, sepi, akhirnya ketemu masjid. Gue pasti berhenti di masjid. Di masjid ada kehidupan tuh, orang lagi ngangkutin pasir kalau nggak salah. Dari situ tuh motor gue udah agak-agak gimana-gimana, karena di ampere meter gue tinggal 11. Kan harusnya 14, ya. 14,5 lah itu kalau di X-Max. Kok gue tinggal 11? Ini starter agak-agak berat nih. Ya udah, Habib belum tahu, yang lain belum tahu, gue masih diem. Akhirnya ketemu Andi dulu deh. Nah, pas dari masjid itu nih ketemu Andi, tinggal 5 menit di depan dia. Udah ngelewatin Pujon nih gue. Lu di mana, Om? Ya Nul, gue maju lagi dikit deket arah Tugu. Oh yaudah, gue ke situ nih ya. 5 menit lagi gue dari ke situ. Ya, dari situ motor gue nggak bisa di starter. Itu yang gue bilang, yang ada di Instagram gue tuh yang gue disetut. Padahal mah nggak kenapa-napa, emang motor masih bisa jalan. Hang, ini kita mau langsung sono apa nungguin yang lain di belakang? Nungguin dulu dah. Yaudah, akhirnya semua rombongan udah ngumpul lagi. Gue jalan, tinggal 5 menit lagi Om Andi di depan. Nah, starter dong. Waduh, kagak bisa nih gue kata. Hang, setutin Hang 5 menit. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, pas di stut, gue langsung mikir, anjir apaan ya? Gue nyalain lagi. Waduh, 4 bar. Gue langsung aduh 4 bar lagi. Ya udahlah, biarin dah. Ntar aja gue ngomongnya di atas. Udah. Gue bilang, Hang, setutin dikit, yang penting adem, udah turun. Gue nyalain lagi, turun nih 4 barnya ke 3 bar. Turun. Terus gue jalan, gue starter pelan-pelan, semua lampu gue matiin, gue starter, wih hidup gitu kan. Oh udah jalan lagi, yaudah jalan ya kan. Gue mikir gue ngebut karena apa? Jangan sampai ampernya turun lagi nih, ampere baterai gue. Ya udah gue jalan, ketemu Andi. Gue mikir ini yang dulu gue sama Demon pada ngikut, yang ada yang trouble juga di sini. Makanya gue langsung telepon Onge, gue telepon Mangdut. Apa nih gara-gara ijo kali? Enggak, gue sampai mistis-mistis. Enggak percaya gue gitu-gituan. Akhirnya pas dilihat, ini 4 bar. Lu ngehnya dari mana? Mungkin tadi kali nih gue main di Pujon. Ya udahlah, nggak apa-apa. Masih bisa jalan kan masih. Yaudah ntar kita benerin di penginapan aja. Akhirnya gue nyari homestay di daerah Batu. Ada ya kayak oyo-oyoan gitu. Gue pikir daripada oyo lagi, mendingan kita sewa satu rumah 3 kamar, itu dingin di sini. Akhirnya dapet cuma 350.000. Sharing cost sarang gocap indah. Sarang cepet lah sama makan. Udah nyampe situ baru berapa tuh, 6,5 tuh baru duit gue keluar. Akhirnya ke arah Batu. Nah dirapihin tuh dari sampai Batu. Tahu nggak apa? Ternyata pas malamnya tutup radiator. Coba dicek juga itu. Tutup radiator itu ada 2 O-ring di X-Max.
Nah nanti dicek tuh, ada o-ring bawah, ada o-ring atas. O-ring bawah gue putus gitu. Gue pikir itu, kata Habib, ya ini kali ya. Nggak tahu, udah Habib istirahat aja dulu deh. Masih bisa jalan motor, bener deh. Gitu. Iya, tapi kan 4 bar. Ya ntar juga kalau adem, ini kan dingin di sini. Kalau adem juga aman lagi. Bener tuh. Yang penting lu ngecek terus ya Nu ya. Soalnya dia kan untung Habib Araser juga kan pakai Blink, dicek di aplikasinya. Jadi di setel di 85 derajat di mesin itu extra fan nyala. Dan kalau extra fan terus-terusan nyala, mesin temperatur yang nggak turun, berarti dia nyala terus. Itu yang nyedot aki. Akhirnya gue bilang, lu ngeliatin temperatur dan lu ngeliatin ini ya barnya 4. Kalau bar 4 udah pasti dia naik tuh. Iya, makanya ini gue setting di 85 kata Habib. Ya udah, aman. Dah tidur, nyenyak segala macem. Bangun-bangun kan orang pada enak ya. Gue mah kepikiran, anjir motor gue nyampe nggak ya? Masalahnya 4 bar. Pas gue nyalain, ya aman. Tapi kadang-kadang Habib pikiran, aman aman sih. Udah tuh, lu bayangin motor gue dari situ minum air ziarah. Karena jam 2 malam, mana ada sih air radiator bengkel yang buka. Gue di bawah jok nitip sama Kohang itu gue bawa air ziarah tuh gede 1,5 liter, gue muat buat masukin di radiator. Kalau Arjen nggak apa-apa, kalian pakai air radiator yang aqua, maksudnya yang kemasan ya, jangan air yang dari sumur, bahaya malah itu ada tai-tai iengnya kan. Ya udah gue masukin situ, akhirnya udah jalan normal. Dari pagi gue udah feeling nih, ini kita mau benerin motor apa tetap jalan. Ya gue pikir motor gue nggak kenapa-napa. Habib mikirnya karena beliau mekanik yang lebih paham, bongkar dulu deh, kita ngecek parking, gue ngeri nyebrang doang. Ya alhamdulillah sih, jangan sampai dah kalau nyebrang doang nih baru sampai Malang nih, PR nih, ntar gue setut pulang nih kalau enggak sih, nggak masalah. Udah deh, akhirnya gue telepon Korobi, masih bercanda-bercanda, dipikir gue bercanda, karena gue emang nggak mau nyusahin orang kan, gue pikir, gue intinya cuman mau bawa kunci yang komplit, gue bawa kunci cuman sebagian doang, nggak bisa buat belah mesin. Akhirnya temannya Om Andi ada tuh Jalu Garage, anak Vespa dulunya ketemu di Om Andi di Jogja. Udah, gue numpang ngerepotin di situ. Gue mikir, gue bawa mekanik, ibaratnya di motor gue juga nggak gimana-gimana banget, nggak hancur, nggak segala macem, cuman mau turunin kompresi, emang mau ngecek. Yang penting nih headnya slap nggak, melengkung nggak, terus nyebrang nggak, udah. Gue pikir udahlah Bib, ini udah jam 2, kita ke itu aja ziarah gitu. Akhirnya gue ke Jalu Garage gitu. Nah itu tadi kita sampai Jalu Garage, dan itu gue bakal lanjutin cerita kenapa si Gaslah ini X-Max gue yang hijau itu bisa sampai dibongkar blok dan headnya, dan apa aja keseruan-keseruan di depannya. Ini baru Jakarta, Jogja, Malang nih, baru sampai Malang nih. Ntar kita lanjutin di episode kedua ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan kalau ada komentar-komentar di bawah, tolong mau pedas, mau manis, lontarkan aja sesuka hati kalian. Jadi gitu aja, nanti dilanjutin di episode kedua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.